Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya, teman-teman. Amin. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas tentang tips membeli motor tanpa riba nih, teman-teman. Nah, kebetulan kedua motor yang gua pakai ini, alhamdulillah gua belinya cash ya teman-teman, atau no cicil-cicil atau menggunakan bunga nih teman-teman. Alhamdulillah kedua motor ini cash ya. Untuk Yamaha R15 V3 gua beli sekitar 24 jutaan. Nih dulu gua beli 18 jutaan ya teman-teman, keduanya bekas, dalam kondisi bekas gua belinya, dan ini cash. Nah, sekarang gue pengen berbagi tips kepada kalian nih. Gimana sih cara beli motor atau motor impian kalian tanpa riba ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya kita udah pakai Yamaha R15 V3, seperti biasa kita bakalan ganti motor ke Suzuki GSX-R 150 nih teman-teman. Jadi mungkin next video kalau kita udah bahas atau konten pakai Suzuki GSX-R 150 ya, kemungkinan nextnya kita pakai Yamaha R15 V3 nih. Oke, langsung aja nih kita bahas di jalan nih teman-teman. Oke, sip. Nah, langsung aja nih kita bahas tentang atau seputar tips membeli motor tanpa riba ya teman-teman. Nah, sebelum kalian nonton video ini secara full, gua mau sedikit jelasin apa sih itu riba. Jadi riba itu merupakan tambahan pada hal-hal tertentu atau transaksi yang menjadikan nilai pokok hutang itu sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak ya teman-teman. Jadi misalnya nih, lu beli barang tapi barang tersebut lu bayar pakai cicilan, yang tentunya barang yang lu beli pakai cicilan itu membuat lu memiliki hutang, dan secara berjangka lu harus bayar di waktu tertentu sesuai yang udah lu sepakatin ya teman-teman. Nah, kenapa sih lu harus hindarin riba? Jadi selain itu diharamkan kalau di ajaran Islam ya teman-teman, hal ini memiliki beberapa dampak buruk. Ya, kalau dari segi agama, contohnya di Al-Quran maupun hadis sudah jelas banget tuh nyatain kalau cicilan atau riba atau bunga itu hukumnya haram ya teman-teman. Ya, gue udah baca juga menurut pakar ekonomi Islam yang udah nyimpulin kalau dampak dari penerapan bunga atau riba ini tentunya suatu saat akan menimbulkan sebuah kehancuran nih teman-teman. Tapi ya masih banyak aja tuh masyarakat muslim atau orang-orang Islam yang sampai detik ini gak peduli sama pesan ini nih cuy. Ya, maka ya suatu saat bisa jadi beneran nih kehancuran yang bisa terjadi di lingkungan kita kalau sistem riba ini masih diterapin, apalagi kalau udah dijelasin dalam Al-Quran maupun hadis ya teman-teman. Nah, kalau dari segi ekonominya, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, bahwa kalau dampak dari penerapan sistem ekonomi konvensional seperti bunga bank atau riba udah nyimpulin juga kalau perekonomian negara itu bisa jadi semakin memburuk nih teman-teman. Terjadi krisis ekonomi nih contohnya, karena ini disebabkan salah satu faktornya adalah penerapan sistem bunga ya atau riba itu sendiri.
Ya, maka dari itu utang-utang di negara-negara gede atau besar termasuk Indonesia itu makin hari makin gede, cuy. Jadi ya, yang ngerti ekonomi nih di sini kalian bisa tambahin apakah pengaruh riba atau bunga dalam utang itu sangat mempengaruhi ekonomi negara atau enggak nih, teman-teman. Kalian bisa share juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Aduh, ini kamera gue kayaknya rada miring dah. Nah, oke sip. Oke, bismillah. Kita lanjut nih teman-teman. So ya, di video kali ini gue bakalan kasih tahu nih ke kalian semua gimana sih cara ngehindarin riba, bunga atau hal yang berkaitan dengan ya, hal ini ya teman-teman. Nah, hal yang pertama yang harus lu lakuin adalah lu tentunya harus punya pekerjaan yang jelas tiap bulannya. Ya, jangan sampai lu nganggur tapi pengen punya kendaraan ya. Aduh, ini miring lagi, cok. Ya, untuk tips pertama ini lu harus punya pekerjaan dulu, cuy. Apapun itu, yang penting halal dan berkah ya. Eits, asik. Nah, yang kedua, setiap lu gajian, misalnya lu ada sedikit gaji, ya lu bisa sisihin sekian persen atau menabung untuk motor yang lu inginkan. Intinya sih ya menabung biar lu langsung cash motor yang lu inginkan. Contohnya kayak kedua motor gua ini nih teman-teman. Ya, tetapi kalau kalian emang terpaksa harus memiliki kendaraan dan harus nyicil, nah berikut tips selanjutnya nih teman-teman. Untuk tips yang ketiga, lu bisa memilih atau mencari lembaga keuangan syariah atau memilih bank syariah yang ada di Indonesia ya teman-teman. Banyak kok. Cuma gue gak bisa sebutin, pokoknya kalian tahulah. Takutnya kalau gue sebutin dikira endorse lagi. Padahal mah enggak, cuy. Enggak ada unsur endorse di sini nih teman-teman. Nah, untuk tips yang keempat kali ya, atau yang terakhir nih, setelah lu udah menentukan tempat bank syariah atau lembaga keuangan syariah, lu harus nyiapin dana atau uang muka nih teman-teman, atau DP lah untuk pembayaran cicilan di lembaga penyedia cicilan tanpa riba atau bunga ya teman-teman. Ya, jadi itu aja sih tips dari gua. Ya, daripada lu beli motor dengan cicilan atau nyicil di tempat-tempat gak jelas, udah nyusahin atau nambah beban pikiran, dosa pula. Dosanya gak main-main lagi gedenya. Ya, itu aja sih. Kalau kalian punya tambahan nih tentang atau punya pengalaman gimana sih kalian bisa beli motor itu tanpa riba atau sistem bunga, kalian bisa berbagi tips juga nih sama yang pengen beli motor tanpa riba juga. Atau ya, semakin banyak referensi tentunya ini bisa membantu orang juga nih teman-teman. Khususnya bagi kalian yang pengen atau emang terhindar dari riba nih. Anti riba-riba klub lah kita ini. Oke. Mungkin cukup sekian, jangan lupa komen, like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini. I'll see you in the next video, bye.